Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan boleh memimpin kita di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalan damai sejahtera. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengakui dan mengucap syukur atas segala perbuatan Allah. Saya percaya kita semua telah merasakan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap berdiri, kita memuji Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta dan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin kami sehingga kami bisa beribadah pagi hari ini. Penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan juga Tuhan, baik operasional kami Tuhan di tempat ini. Di gereja kami Tuhan semuanya masih tersedia. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Terima kasih juga Tuhan pelayan-pelayan kami yang boleh berjalan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang pada saat ini kami masih ibadah secara online Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih. Pada saat ini Bapa kami mau berdoa dan menyerahkan dua-dua syafaat kami. Karena Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu, di mana pada saat ini apa yang paling kami butuhkan masing-masing. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga. Kami Tuhan tidak tahu apa yang mereka butuhkan, tapi Tuhan tahu. Bila Tuhan menjawab, Tuhan memberikan apa yang mereka jemaat-Mu butuhkan pada saat ini. Baik itu Tuhan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk anak-anak sekolah, bahkan semuanya itu Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau mencukupkan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk biaya operasional kami juga Tuhan. Biarlah juga Tuhan cukupkan. Makasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat jemaat-Mu yang kami tidak tahu. Mungkin ada mengalami penyakit pada saat ini. Doa kami biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan pergumulan untuk pekerjaan Tuhan boleh berikan. Baik juga Tuhan untuk usaha Tuhan boleh juga turut campur. Sehingga semuanya juga Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini bekerja di ladang Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah juga Tuhan yang boleh mengurapi mereka di tengah-tengah pelayan yang pada saat ini yang tidak bisa langsung tetap langsung Bapa. Kami berdoa biarlah juga dengan cara apa yang dibuat sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan buat kebutuhan sinode kami dan juga para pengurus sinode kami. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segala program-program yang dibuat Tuhan, yang mungkin masih ada banyak yang terhambat dengan situasi ini. Doa kami biarlah Tuhan berikan hikmat bagi para anak-anak-Mu, bagi para pengurus sinode kami Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang dibuat Tuhan untuk program-program boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk sidang sinode yang tertunda Tuhan. Kalau juga Tuhan yang akan nanti berjalan rencana di tahun depan. Doa kami biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan, tempat yang dibutuhkan, bahkan segala dengan program-program yang akan dilakukan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan para misionaris kami. Baik yang ada di dalam negeri, baik juga yang di luar negeri. Doa kami Tuhan biarlah mereka berikan hikmat. Berikan kemampuan untuk boleh juga Tuhan melakukan pelayanan mereka dengan cara-cara mereka. Untuk boleh juga Tuhan membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan dengan biaya yang akan dibutuhkan. Biarlah Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Di tengah-tengah pada saat ini dengan situasi juga Tuhan. Di mana ada juga Tuhan demo-demo Tuhan. Doa kami biarlah juga Tuhan. Biar pemimpin kami boleh juga Tuhan melakukan yang terbaik. Bahkan juga Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini. Baik juga secara perekonomian bahkan juga dari keadaan penularan penyakit Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami. Secara khusus Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terlibat di sana. Biarlah mereka menjadi khotbah yang hidup. Untuk boleh Tuhan lakukan apa pekerjaan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui mereka juga Tuhan banyak dimenangkan juga Tuhan. Menjadi khotbah yang hidup mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan buat para keamanan kami baik itu TNI dan Polri. Untuk juga Tuhan supaya membuat bangsa kami aman dengan situasi yang ada. Biarlah Tuhan yang turut campur. Sehingga juga Tuhan para pemimpin kami ini juga Tuhan dan juga para keamanan kami juga Tuhan melakukan
pekerjaan mereka juga Tuhan, tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami aturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 107 ayat 1 sampai 7. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah perbuatan Allah, karya Allah yang besar, terdengar di tengah-tengah suku-suku dan bangsa-bangsa. Boleh mendengar kabar keselamatan. Mari kita memuji Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, terdengar pujian bagi Allah kita. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kita memuliakan Tuhan. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah kita. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah
menerima pujian. Dia layak dipuji, disembah, sebab perbuatannya ajaib. Mari kita nyanyikan sorak kemuliaan bagi Yesus Sang Penyelamat, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Yesus Penyelamat kita. Tidak ada yang seperti Dia. Dialah kita setiap hari memuji, menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. suaramu untuk memuji meninggikan. Terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat, Engkau layak dimuliakan. Hati kami bersorak memuji, hati kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menceritakan keajaiban dari generasi ke generasi. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara ajaib. Itulah sebabnya kami bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu hamba mohon kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang hina ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga lewat firman-Mu, umat-Mu diteguhkan, umat-Mu dihiburkan, umat-Mu diyakinkan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh pendengar dimanapun berada pada saat ini. Bagaimana kabar? Saya berharap bahwa kita semua berada dalam anugerah pertolongan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita dapat rasakan, kita alami sampai pada saat ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Kita boleh beribadah, kita masih boleh memuji Tuhan, dan bisa mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal 3, kita baca ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3, kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het,
orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di depan air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dengan tema mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel dikejar-kejar orang Filistin, masa kepemimpinan Musa, Tuhan telah menyatakan mujizatnya melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau menjadi dua. Hal itu kita dapat lihat dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyatakan mujizatnya kepada Musa. Dan tentu kita tahu bahwa setelah Musa meninggal, maka Yosua diberi mandat oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, untuk membawa umat Israel sampai ke tanah Kanaan. Hal itu dapat kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab Yosua adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan tentu hal ini membuat Yosua merasa takut. Pasti juga Yosua merasa khawatir, merasa cemas. Namun di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan sendiri yang meneguhkan, Tuhan sendiri yang menguatkan Yosua dalam menjalankan tanggung jawab yang besar itu. Maka Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, 7, 9 dan 18
Berulang-ulang Tuhan berbicara kepada Yosua. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat yang ke-9, kita baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Allah sendiri yang meneguhkan Yosua supaya tetap semangat dalam melanjutkan tanggung jawab besar yang diwariskan oleh Musa kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita akan belajar dasar pengakuan dan ucapan syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Pertama, kita lihat ayat 1 sampai 4. Bagaimana mengakui perbuatan ajaib Tuhan. Yosua mengakui perbuatan ajaib Tuhan karena ia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yosua telah melihat, telah merasakan, telah mengalami perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bersama-sama dengan Musa. Dan setelah Musa mati, Tuhan berjanji kepada Yosua sebagaimana janjinya kepada Musa. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-5, di sana dijelaskan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua mengakui perbuatan ajaib Tuhan karena ia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara sekalian, karena iman, maka Yosua dalam melaksanakan perintah Tuhan, ia tetap taat meskipun hal itu belum terlaksana. Jadi orang yang mengakui, orang yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan, yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, hal itu direalisasikan dalam tindakan ketaatannya. Maka di dalam Yosua pasal 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum mereka menyeberang. Jadi Yosua bertindak, Yosua melangkah, Yosua menaati perintah Tuhan. Lalu bangunlah pagi-pagi, lalu ia berangkat bersama-sama dengan orang Israel. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum mereka menyeberang. Jadi orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, hal itu dibuktikan melalui ketaatannya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Orang yang mengakui dan menaati perintah Tuhan, dia hidup di dalam kekudusan. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita perhatikan di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kuduskanlah dirimu. Menguduskan diri secara lahiriah dan menyerahkan diri secara batinia kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, maka dijelaskan di ayat 5 tadi. Sekali lagi saya baca, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu.
Di sini Yosua menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan melakukan perkara ajaib tanpa hidup di dalam kekudusan. Maka para pengangkat, itulah orang-orang Lewi, sebelum mereka mengangkat tabut perjanjian, Yosua berbicara kepada mereka. Yosua menyampaikan pesan kepada mereka, kuduskanlah dirimu, sucikanlah dirimu, bersihkanlah dirimu, supaya engkau layak untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang menaati perintah Tuhan, ketika Tuhan menegur dosa, maka dia harus taat untuk meninggalkannya dan memberi diri disucikan, dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Dan inilah yang diperintahkan oleh Yosua kepada umat Israel, kepada para pengangkat tabut perjanjian, khususnya kepada orang-orang Lewi. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengaku perbuatan ajaib Tuhan, dia berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada janji Tuhan, dan hal itu direalisasikan di dalam tindakan ketaatannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Puji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Pengucapan syukur lahir dari pengalaman bersama Tuhan, baik dalam kesulitan maupun dalam keadaan yang baik. Karena ketaatan dan keteguhan hati Yosua dan umat Tuhan dalam melaksanakan perintah Tuhan, dalam melaksanakan janji Tuhan, maka Tuhan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam situasi yang tidak menguntungkan, Injil terus diberitakan. Maka kita perhatikan di sini Yosua dalam ayat 9. Saya baca ayat 8 dan 9. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan, Yosua tetap memberitakan firman Allah. Mengapa firman Allah terus diberitakan? Mengapa Injil diberitakan? Karena semua orang butuh Injil. Orang kaya butuh Injil, orang sederhana butuh Injil, yang ganteng butuh Injil, yang kurang ganteng butuh Injil, para pemberita Injil butuh Injil, para majelis butuh Injil, jemaat butuh Injil, semua orang membutuhkan Injil. Maka di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah pergumulan, Yosua berkata kepada umat Israel, datanglah mendekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Mengapa? Karena Injil menguatkan, firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan menghiburkan, dan firman Tuhan mengubahkan seseorang. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan yang berat, tetaplah rindukan firman Tuhan, tetaplah mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah dan meneguhkan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yosua menyampaikan hal itu, maka Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Kita perhatikan ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta alam, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Luar biasa. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Ini mujizat yang luar biasa, yang sulit kita pikirkan secara rasio. Tetapi Tuhan menyatakannya di tengah-tengah umatnya. Yosua memegang teguh janji Tuhan. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan ketika umat itu melihat, maka mereka terheran. Dan mereka melihat kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Maka di dalam ayat yang ke-8 di situ, ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam dan selanjutnya. Luar biasa. Disinilah kita lihat bagaimana keteguhan Yosua dalam memegang janji Tuhan, dalam mempercayai firman Tuhan. Maka di depan dia, di depan seluruh umat Israel, tujuannya dikatakan di sana supaya mereka tahu sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Untuk meyakinkan kepada umat Tuhan, kepada umat Israel, bahwa pertolongan Tuhan pada waktu yang lampau tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga belajar bagaimana pengalaman Yosua di tengah-tengah umatnya, bahwa dia mengalami mujizat yang luar biasa karena dia berpegang teguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Dia pegang teguh janji Tuhan, dia meyakini janji Tuhan, dia mengakui dan mensyukuri perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan telah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Maka umat Israel melihat bahwa Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang tidak berubah dan setia kepada janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari pengalaman Yosua, bagaimana ia mengakui dan mensyukuri perbuatan Tuhan dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, walaupun hal itu belum terjadi, bahkan sulit dipikirkan secara rasio, tetapi karena imannya, keyakinannya, maka hal itu menjadi nyata di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, dalam menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai macam pergumulan, secara khusus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita ada yang ragu, udah cemas, apakah mungkin kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Dalam kondisi seperti itulah Tuhan berbicara kepada kita.
Tuhan memberikan contoh sebagaimana yang dialami oleh Yosua. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja pada zaman Musa, pada zaman Yosua. Dan kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Maka tatkala kita juga hidup bergantung penuh kepada Tuhan, hidup berharap kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mempercayai janjinya, maka percayalah Tuhan juga akan menyatakan mujizatnya. Amin. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan dalam hidupmu. Melainkan berpegang teguhlah kepadanya. Dan peliharalah dalam hidupmu. Dengan hidup di dalam kekudusan. Disertai dengan ucapan syukur. Maka di situ kuasa Allah akan menjadi nyata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus pegang janji Tuhan. Dan mari kita menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Hanya Dia yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Dan orang yang berharap kepadanya akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengajak kita belajar. Bagaimana Yosua mengakui, mensyukuri perbuatan ajaib Tuhan. Kayak yang pertama, mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Jangan pernah engkau meragukannya. Walaupun hal itu secara rasio sulit kita pikirkan, tetapi jangan lupa kuasa Allah tidak pernah berubah. Dia yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu membelah laut. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu tetaplah hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Sekalipun banyak tawaran dunia yang mencoba untuk menggeser kita. Supaya kita terjerat. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua dan umat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan nyatakan kuasanya yang luar biasa. Dan mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita juga mungkin tidak seperti kita melewati sungai Yordan. Kita punya pergumulan sendiri. Yang kadang-kadang kita sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Oleh karena itu angkatlah hatimu ke atas. Pandanglah Tuhan. Karena Dialah penolong yang setia. Dia dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur. Maka dengan kita bersyukur kepada Tuhan atas perbuatannya. Disitulah letak kekuatan kita. Sebagaimana di dalam nas pembimbing kita tadi. Coba kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-40. Sebagaimana Mazmur Daud kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku sekalian, banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Secara pribadi, secara keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan dan jemaat. Walaupun mungkin kita harus melewati dengan air mata. Tapi hari ini kita boleh berkata Ebenezer, puji Tuhan, banyak yang kau telah lakukan. Aku mencoba untuk mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kiranya lewat firman Tuhan ini mendorong kita, memotivasi kita agar kita tetap berpegang teguh meyakini janji Tuhan. Karena janji Tuhan, janji yang manis dan janji yang pasti terlaksana di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Oleh karena itu hamba mohon, kiranya Roh Kudus melanjutkan, menerjemahkan secara sederhana, sesuai dengan pengertian kami masing-masing. Sehingga melaluinya kami tetap teguh berpegang kepada janji-Mu. Karena janji Tuhan pasti terlaksana. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan berkati. Puji Tuhan, semua kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin.
Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan melalui persembahan kita akan memberikannya dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat boleh mentransfer lewat rekening gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami hari ini. Bagaimana kami harus tetap berpegang kepada janji Tuhan, sehingga dengan demikian kami dapat bersyukur dan menikmati kasih setia-Mu dalam menjalani hari-hari kami di depan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan memberkati menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan juga untuk persembahan dalam pembiayaan kategorial jemaat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini juga firman Tuhan datang kepada kita, agar kita tetap menguatkan hati dan pikiran kita, teguh berpegang kepada janji Tuhan dalam menjalani hari-hari yang ada di depan. Dengan sikap berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tuhan pasti
Saudara sekalian, saudara jemaat dimanapun berada, seluruh pendengar dimanapun berada, mungkin dalam menjalani hidup seperti di depan ada sungai Yordan sulit diseberangi. Tetapi peganglah janji Tuhan. Sebagaimana pujian ini, Dia sanggup menolong engkau. Jangan berhenti berharap kepadanya, karena kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin ada yang kau sedang menangis karena pergumulan, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini, yakinilah janji Tuhan bahwa Dia dapat melakukan mujizat dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan buat seluruh jemaat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau teguhkan umat-Mu dimanapun berada saat ini. Seluruh pendengar dimanapun berada, hamba berdoa Tuhan berkati, dan bawalah umat-Mu tetap berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu keluarga Timotius dan Ibu Mei. Pada tanggal 3 nanti mereka berulang tahun pernikahan. Hamba berdoa supaya Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan, Tuhan pelihara, dan bawalah mereka menjadi keluarga yang setia mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Mari kita masuk ke seluruh aktivitas kita dan mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita saat teduh kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu seluruh jemaat dan seluruh pendengar dimanapun berada. Sekali lagi jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.